Haleluya. Haleluya. Salam. Philadelphia. Kita bersyukur kita ada di tempat ini semuanya karena kemurahan yang daripada Tuhan. Biarlah senantiasa kita mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Biarlah senantiasa kita berikan hati kita, jiwa kita dengan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bahwasanya kita telah dibeli dan harganya telah lunas, bukan di kredit ya. Saya dan saudara telah dibeli oleh darah Yesus secara lunas, tunai. Maka dari itu, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Haleluya. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, itu jelas. Kita ada di tempat ini, jikalau kita benar-benar milik Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan, biarlah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan, karena itulah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa, kita memulai ibadah kita. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah keberadaan kami pada sore hari menjelang malam hari yang indah ini. Saya bersyukur Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan dengan tubuh yang sehat, dengan pikiran yang waras, sehingga kami boleh dengan pikiran yang terang, dengan hati yang benar-benar, untuk kami selalu senantiasa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya semuanya kami ada di tempat ini telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Kami belajar mengenal Tuhan dengan benar. Kami belajar mengenal Tuhan, mengenal Kristus dengan benar. Terima kasih Tuhan. Kami minta pimpinan dan arahan daripada firman dan kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa membuat kami semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi ya Tuhan. Inilah kami, inilah keberadaan kami, ini kondisi hidup kami. Dari berbagai dimensi, dinamika hidup kami datang kepada Tuhan. Kami ada yang seharian beraktivitas, bahkan ada yang mengalami masalah, bahkan ada yang mengalami kelelahan. Tapi berbicara tentang di hadapan Tuhan, semuanya kami persembahkan di hadapan Tuhan. Bahkan kami yakin dan percaya Tuhan akan mengubahkan, menggantikan segala apa yang kami alami sepanjang hari ini dengan berkat dari surga, yaitu damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan kami boleh alami di tempat ini. Sehingga semuanya kami ada di tempat ini berkata betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu, sebab firman-Mu yang mengarahkan pujian bahkan penyembahan kami ke dalam tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, biar Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk mengurapi kami seluruh umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan haleluya. Philadelphia, apakah kita bersuka cita pada hari ini? Betul atau enggak? Kurang bersuka citanya kita. Tetapi berbicara tentang ibadah, itu berbicara tentang suasana pesta. Berbicara tentang pesta, berbicara tentang kebahagiaan. Biarlah kita yang beribadah kepada Tuhan, asalkan ibadah itu ibadah yang benar, itu akan bersuasanakan pesta. Haleluya. Saya yakin dan percaya ada di tempat ini yang baru pertama kali ibadah yang seperti itu. Mungkin ada juga yang sekali setahun ibadah selama ini. Ada yang 2 kali atau 3 kali setahun. Haleluya. Tetapi kita di tempat itu tiap malam saya lihat hadir terus. Walaupun hujan deras tadi begitu kencangnya kilatnya, ini cuacanya ekstrim. Tunas rem aja, digabung aja saya bilang. Setelah di WA berhenti hujan. Aduh. Haleluya. Pada saat hari ini gak apa-apa lah, ibadah kita mendengarkan firman. Haleluya. Sebab kita telah banyak menyembah Tuhan sepanjang 7 malam ya? 8 7 atau 8 lah. 8 malam. Haleluya. Yakin dan percaya
saya dan saudara selalu menerima sesuatu hal yang baru daripada Tuhan. Apa itu? Pak Pendeta yang baru, banyak yang baru. Sukacita bisa baru, pengharapan bisa baru, komitmen ada yang baru. Di saat kita memuji dan menyembah Tuhan, mungkin ada terbesit dalam hati, saya akan melakukan, saya akan berjuang lagi, saya akan seperti ini. Nanti kita bahas. Itu orang yang berada di dalam pondok Daud. Bahwasanya seperti yang saya katakan tadi, ibadah itu sama dengan pesta. Pesta itu sama dengan kebahagiaan. Jadi jikalau kita beribadah kepada Tuhan, biarlah suasana hati kita suasana berpesta. Ada sesuatu hal yang disediakan, ada sesuatu hal yang dihidangkan oleh pemilik pesta. Bukan seperti pesta yang ada di dalam dunia ini. Bisa saja pemilik pesta itu habis-habisan. Tetapi di dalam ibadah, di dalam bait Allah, pemilik pesta itu adalah Yesus Kristus sendiri. Tuhan tidak akan pernah habis. Kekayaan surga itu masih berlimpah-limpah. Tinggal kita menerimanya. Seperti pujian Batak, Ucalo Madiau, Ucalo Diho. Aku terima apa yang menjadi bagianku, saudara menerima apa yang menjadi bagianmu. Di saat kita memuji Tuhan, ada sesuatu perkataan-perkataan dalam pujian itu yang bisa membuat kita semakin dihidupkan. Pujian, penyembah, bahkan di saat kita mendengarkan firman Tuhan. Makanya setiap manusia harus menerima apa yang menjadi kebutuhannya. Sama seperti makan ya. Jangan paksakan si Nicholas ini makan cabai. Kebutuhannya yang manis. Atau si Jesse tidak suka kangkung ya, maunya dia sayur pahit misalnya. Jangan dipaksakan. Tergantung apa yang menjadi kebutuhannya. Bang Jeremia mungkin Indomie atau si Nehemia kan Indomie kan? Telur Indomie, ayam bakar kan gitu. Jadi semua kan berbeda-beda, jangan paksakan sama. Di dalam ibadah juga terima apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Makanya Tuhan berbuat sesuatu hal yang baru selalu di dalam ibadah ini. Haleluya. Tetapi yang menjadi masalah syarat daripada ibadah pesta itu, kebahagiaan itu apa? Patokannya adalah firman dan Roh Kudus. Di luar daripada firman dan Roh Kudus itu adalah ibadah yang palsu. Itu adalah pesta yang palsu. Haleluya. Makanya gereja sekarang banyak saya lihat meniru bagaimana pesta di dalam dunia ini. Apa yang menjadi pesta di dalam dunia ini dimasukkan di dalam gereja. Sebenarnya itu salah. Patokan daripada pesta yang benar, ibadah yang benar, persekutuan yang benar, kebahagiaan yang benar adalah patokannya adalah firman dan Roh Kudus. Di luarnya itu adalah kebahagiaan yang palsu. Haleluya. Makanya pastikan saya dan saudara yang ada di tempat ini, kita selalu dikontrol, kita selalu didorong, kita selalu berpatokan kepada firman dan kuasa Roh Kudus, supaya tidak seperti pesta yang ada di dalam dunia ini. Mengerti sampai di situ? Kan ada pesta di dalam dunia. Pesta kawin lah, kalau Batak pesta kematian lebih hebat lagi. Pesta kelahiran seperti Bu Pinta sebentar nanti ya, ada pestanya, pesta kekecilan di rumah kan hari Sabtu katanya. Haleluya. Karena menyambut kedatangan cucu. Pesta juga banyak pesta. Tetapi ibadah itu, pesta orang Kristen walaupun seperti itu harus didasari oleh firman dan Roh Kudus. Kita baca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-16. Bagaimanakah orang Israel itu berpesta? Ada 3 macam pesta yang besar yang ditetapkan oleh Tuhan bagi orang Israel. Itu berbicara tentang bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. Nanti kita cocokkan dengan perjanjian baru. Bagaimana seharusnya kita berpesta beribadah kepada Tuhan.
Ulangan pasal 16 ayat yang ke-16. Semuanya perhatikan. Demikian firman Tuhan. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni yang pertama pada hari raya roti tidak beragi, yang kedua hari raya 7 minggu, yang ketiga adalah hari raya Pondok Daud. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Berarti jikalau kita beribadah kepada Tuhan, bersuasanakan pesta berbahagia, kebahagiaan surgawi, janganlah dia datang menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Haleluya. Berarti ada sesuatu hal yang dikorbankan, tetapi tidak seperti yang dilakukan, yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama. Kalau seperti itu ditetapkan, hari raya 7 minggu harus ada 10 ekor kerbau kali 15 juta, 150 juta. Sanggup gak? Satu mobil guling. Haleluya. Sanggup gak tiap tahun seperti itu? Berbeda lagi hari raya roti tidak beragi. Berbeda lagi hari raya Pondok Daud, lebih besar lagi pengorbanannya di situ. Banyak di situ yang dikorbankan. Haleluya. Ini berbicara tentang ibadah. Tuhan kita Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Persekutuannya kepada yang 3 hal ini. Sehingga saya dan saudara melekat kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Haleluya. Ada pelita emas, ada meja roti sajian, ada misbah dupa. Penyembahan itu misbah dupa, itu Pondok Daud. Nanti kita bahas seperti apakah ciri-cirinya ketiga pesta ini. Sebab perekopnya di atas dikatakan 3 hari raya utama bangsa Israel. Inilah ibadah yang utama bagi gereja Tuhan. Memang banyak ibadah, ada pelprak, ada pelprik, ada pelprok, kan gitu. Ada ibadah ini, ya banyak ibadah sebenarnya. Ibadah kaum muda lah, tunas remaja lah, kan gitu. Tetapi pesta yang utamanya ini. Janganlah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. 17, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bahasa Indonesia ini kurang pas saya perhatikan. Masa sekedar? Haleluya. Paham artinya? Kita baca bahasa Batak, karena saya lihat terjemahan. Maaf dulu 2 orang ya. Nanti diterjemahkan. Ayat berapa tadi? 17. Garuk tahe marguru tu tangan, marguru tu na tarleho tanganna, hobar tu pasu-pasu, naung ni leho ni jahoba debatam tu. Garuk tahe marguru tu na tarleho tanganna. Sesuai dengan keadaan, tidak dipatok nilainya. Tadi kan sekedar, kurang pas. Kalau terjemahan yang lain, sesuai dengan keadaan, tidak ada nilainya. Sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan bagi saya dan saudara. Haleluya. Baik persembahan tubuh, baik persembahan apapun juga. Itulah caranya kita beribadah kepada Tuhan. Kita bahas 3 macam ibadah yang dikatakan tadi. Yang pertama pondok, yang pertama adalah ibadah tidak beragi. Itu artinya ada roti, ada firman yang harus ditampilkan. Kalau secara umumnya itu adalah Paskah, kelepasan. Haleluya. Jadi roti tidak beragi, di dalam ibadah itu jangan ada ajaran-ajaran yang lain. Di dalam ibadah itu jangan sempat ada oknum dan pribadi yang lain selain Tuhan yang sebagai kepala. Itu artinya, kalau di dalam ibadah itu Yesus tidak ditampilkan sebagai kepala gereja, itu adalah kepalsuan. Itu adalah ajaran-ajaran yang lain. Banyak ajaran dalam Alkitab, ada ajaran Farisi,
Itu ajaran tentang kemunah. Ada juga ajaran ragi daripada Saduki. Ada juga ajaran dan ragi daripada Herodis. Herodis itu tidak mau ada raja selain dia. Nah itu. Pura-pura lah dia mengatakan kepada orang Majus, kalau engkau bertemu dengan dia, beritahukan kepada supaya saya juga datang menyembah kepada dia. Perkataannya memang menyembah, tetapi motivasinya untuk membunuh, karena dia tidak mau ada raja yang lain di tengah-tengah umat. Itu adalah ragi. Berarti setiap ibadah itu harus menjunjung dia sebagai kepala gereja. Di luarnya itu bukan pesta rohani yang sebenarnya. Paham sampai di situ? Ciri-cirinya roti tidak beragi, jangan ada ragi yang lain. Di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat ke-8, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, tetapi dengan ragi yang baru. Bukan dengan ragi keburukan atau kejahatan, tetapi ragi kemurnian dan kebenaran. Jikalau kita datang kepada Tuhan, hati kita harus benar-benar murni kepada Tuhan. Harus memposisikan dia sebagai kepala. Sebab di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-8 telah kita baca berkali-kali di tempat ini. Aku akan mencorahkan Roh Kudus kepadamu. Apabila Roh Kudus itu turun atasmu, maka kau akan diberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Apa di situ firman-Nya? Apakah kuasa untuk makan daging? Bukan. Atau kuasa untuk bernyanyi? Bukan juga. Atau kuasa untuk bekerja? Bukan juga. Tetapi dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8 supaya memiliki kuasa untuk menjadi saksiku. Bukan kuasa untuk bersaksi. Berbeda bersaksi dengan saksi. Kalau bersaksi saya bertemu dengan ini, seharusnya saya ditolong Tuhan, haleluya, bersaksi namanya itu. Tetapi firman Tuhan di situ, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi. Saksi itu berbicara tentang gambar dan rupa Kristus. Ada kemampuan bagi saya dan saudara untuk mendandani kehidupan manusia batinnya kita. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan, diberikan bagi kita supaya kita memiliki kuasa untuk memperbaharui kehidupan kita, manusia rohani kita. Itu artinya. Jangan diarahkan kepada yang lain. Untuk menjadi saksiku, untuk menjadi, ini gambarnya. Jangan hanya bingkai. Haleluya. Kehidupan kita secara lahiriah diibaratkan seperti bingkai ini. Kalau bingkai ini ada yang berwarna, ada yang polos. Haleluya. Kalau kaya dia mungkin banyak warna-warninya, kan gitu. Kalau biasa-biasa dia polos. Tetapi yang menjadi masalah di dalam foto ini kan harus ada isinya. Mengerti sampai itu? Seandainya bingkai ini dilukis begitu mantap dan indah diukir, tetapi isinya kosong, dibuang itu, tidak ada nilainya. Tetapi jikalau bingkai itu ada isinya, ada seni di dalamnya, itu yang berharga. Kehidupan manusia diibaratkan seperti itu. Keadaan luarnya memang ada yang lukisannya begitu mantap bingkainya, tetapi dalamnya itu yang perlu. Itu yang dikatakan menjadi saksi. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atasmu dan kamu akan menjadi saksiku. Haleluya. Kalau Anda perhatikan dunia ini, dunia tidak akan pernah mengenal Yesus tanpa ada gambar yang benar daripada orang percaya. Tidak akan mungkin langsung dunia ke surga. Ada perantara, yaitu saya dan saudara. Itulah berbicara tentang kuasa menjadi saksi. Baik kali Bang Jeremia ini. Setelah dia beribadah, saya lihat dia tulus hatinya. Ada sesuatu, saya lihat di situ Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan. Perkataannya juga menyejukkan, kan gitu. Jangan sempat anak tua perkataannya yang tadinya senang jadi kacau. Ada seperti itu. Haleluya.
Yang tadinya di situ di dalam kumpulan itu ada sukacita, tetapi datang dia menyebalkan sehingga runtuh persekutuan itu. Tetapi kalau Bang Jeremia ada kuasa Roh Kudus turun menjadi saksi yang menyejukkan hatinya. Puji Tuhan lah datang si Bang Jeremia ini yang tadinya kami mau berantem karena perkataan dia. Sepertinya ada perkataan supranatural keluar dari mulut si Bang Jeremia yang ganteng ini, katanya kan. Itu saksi sebenarnya. Jadi tanpa Roh Kudus, tanpa firman Tuhan, saya dan saudara tidak memiliki kuasa untuk mendandani, untuk menjadi arsitek di dalam foto ini. Polosnya kita bahkan kurang. Karena dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 2, bumi belum berbentuk, kosong dan gelap gulita, kacau keadaan, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Haleluya. Jadi ibadah Paskah, ibadah tanpa ragi selama 7 hari. Jangan ada ragi yang lain. Haleluya. Yang kedua adalah ibadah raya, yaitu 7 minggu. Itu yang kita rayakan hari Minggu di kandang roda. Haleluya. 7 minggu artinya 7 kali 7 49, besoknya 50. Ciri-cirinya adalah memberikan sesuatu hal yang sulung. Itu. Kalau dulu bangsa Israel kan ada masa panennya. Dulu di kampung juga ada warna pesta gotilon katanya kan. Masih ingat gak yang dari Protes Kanada? Kemana pesta gotilon? Memberikan hasil panen. Seperti itu. Jadi ciri-ciri daripada ibadah 7 minggu memberikan sesuatu hal yang sulung, yang utama. Makanya saya dan saudara, jikalau kita beribadah kepada Tuhan, berikanlah yang sulung kepada Tuhan. Bukan uangmu yang sulung, tetapi hatimu lah yang sulung. Haleluya. Sehingga ada sukacita. Yang tadi ada kebenaran, ini ada sukacita. Itu yang kita rayakan. Waktu terjadi Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, mereka semuanya penuh dengan roh, sehingga mereka bersukacita. Haleluya. Jadi makanya jikalau kita datang beribadah kepada Tuhan, selalu berikan, ku berikan hatiku. Katakan dengan ekspresi. Sama tunas remaja saya ajari, ekspresi terus, jangan malu-malu. Saya lihat ada yang angkat tangan, ada yang seperti mantap itu. Kaum bapak, kaum ibu juga harus seperti itu. Haleluya. Ekspresi itu bukan harus haleluya, bukan seperti itu. Berbeda-beda manusia. Sebab dalam Korintus dikatakan berlombalah dengan cara bagaimanapun juga. Jangan dipaksakan cara berbeda, harus seperti itu. Ada juga orang yang kepenuhan dia, menangis dia. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Yang penting sulung. Kalau orang Pentakosta dulu, kaki juga main. Saya ingat dulu waktu kami GPI dulu gereja Pentakosta, kalau nyanyi tangan kaki semua yang bergerak. Haleluya. Haleluya. Jadi menurut aturannya masing-masing. Sebab sifat manusia itu berbeda-beda. Si abang ini sifatnya kan pendiam. Yang lain juga ada yang agresif beda-beda. Jadi tunjukkan yang penting di sini. Jikalau kita merayakan 7 minggu, hari Pentakosta, ada sukacita, berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Itu intinya. Itu ciri-cirinya. Yang ketiga adalah, ini yang penting. Itu berbicara tentang pondok Daud. Ciri-cirinya adalah kesukaannya berada di dalam pondok. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Di mana ini tertulis? Terus-terusan dinyanyikan tapi nggak tahu di mana tertulis. Mazmur pasal berapa ini? Ditanya tapi banyak yang menulis.
Mazmur pasal 84. Apa itu? 84. Aduh. 84 ayat 11. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini pengakuan yang benar-benar mengenal Tuhan. Kalau masih separuh-separuh, masih seperti kita ini, mana mungkin hanya sebatas perkataan. Itulah yang harus kita cari, biarlah kita seperti si Daud itu. Dan juga tim-timnya. Haleluya. Lebih baik 1 hari di pelataranmu beribadah kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain mocong-mocong. Supaya cantik kan, buat Facebook, mocong-mocong mondar-mandir. Pada jam ibadah mondar-mandir dia di pasar kan gitu. Zaman pas ibadah sibuk dia di luar sana. Pada tidak ibadah di rumahnya tidur kan gitu. Iblis itu kan suka yang seperti itu. Pada saat jam ibadah ada di situ drakor yang paling enak kan itu. Adalah tinju dulu di TV One. Tinju terus hari Minggu. Kebetulan almarhum suka tinju. Oh, saya kalau jam sondo tinju katanya. Selalulah tinju ini jam 9. Pas ibadah katanya. Tetapi mengutamakan ibadah. Kalau tidak mengutamakan ibadah, nonton TV itu, ambil kopi semuanya. Gitu, nikmati. Sehingga apa yang terjadi? Hilanglah damai sejahtera. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, bagaimanapun tawaran dunia ini entertain, apapun juga, lebih baik beribadah kepada Tuhan. Itulah hari raya Pondok Daun. Kesukaannya berada di dalam pondok. Haleluya. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, harus rendah hati. Namanya juga daun. Daun itu gampang lah. Saya dan saudara digambarkan seperti daun. Makanya dalam 1 Petrus pasal yang pertama, lupa saya ayatnya itu. Seluruh yang ada di dunia ini seperti rumput, kemudiannya seperti bunga. Gampang layu. Saya ini susah gampang layu, gampang berbuat dosa, gampang hebat, gampang tersandung, gampang jatuh, bahkan gampang berbuat dosa. Gampang sekali manusia berbuat dosa. Makanya gambarkan seperti pondok. Harus rendah. Haleluya. Jadi di dalam ibadah Pondok Daun, ciri khasnya adalah harus merendahkan hati kepada Tuhan. Yang kedua, harus mau mengalami pembongkaran. Karena Pondok Daun itu dibuat hanya selama 7 hari. Habis itu dibongkar. Apa artinya? Secara rohani, kehidupan saya dan saudara harus bisa mengalami pembongkaran, mengalami pembaharuan. Memang kita masih mendiami kemah yang lama, kemah yang kita diami, tubuh kita yang lama ini. Tetapi kehidupan kita yang lama ini harus siap dibongkar, harus siap diperbaharui. Haleluya. Nanti kita bahas di manakah kita mendapatkan itu. Kita baca dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Perhatikan terus supaya kita semakin mantap beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Nanti apa ibadah? Ibadah itu suasana pesta. Pesta besar bahkan. Sedangkan Bang Renal untuk menghadiri pesta di kampung dipersiapkan beberapa bulan. Padahal belum pesta besar-besaran kan? Kalau pesta presiden besar-besaran persiapannya bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Supaya kita bandingkan, walaupun jauh dari Jakarta ke Simarjarunjung, ditempuh itu demi pesta. Demikian juga di dalam ibadah. Jadi tidak ada alasan bagi kita, masih sibuk ini, masih seperti ini, keadaan kami. Tidak ada alasan jikalau saya dan saudara telah ditebus dengan darah yang mahal. Kita baca dalam 2 Korintus pasal yang kelima, mulai dari ayat yang pertama, salah seorang yang membacakan.
2 Korintus pasal 5 mulai dari ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah selalu menyediakan suatu tempat kediaman saja bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 2. Terus. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan belanja. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Haleluya. Saya baca kembali ayat pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi di dalam pondok daun, di dalam kemah itu, kita harus bisa merendahkan hati. Yang kedua, kita harus bisa mau diperbaharui. Kehidupan manusia lama kita harus siap dibongkar. Itu berbicara tentang 2 penyembahan. Makanya penyembahan yang benar, yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, yang pertama adalah harus merendahkan hati. Yang kedua harus siap mau dibongkar. Kenapa rendah hati? Karena saya dan saudara adalah hanya daun, gampang layu. Kenapa harus dibongkar, diperbaharui? Karena pondok daun itu 7 hari harus dibongkar dan dipersiapkan suatu tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi disediakan oleh Tuhan. Hari kenaikan aku datang ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya apa? Supaya di mana aku berada, kamu pun berada di sini. Bahkan dalam Lukas pasal 11 ditantang, atau Matius pasal yang ke-7, Matius pasal yang ke-8, serigala memiliki liang, burung memiliki sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat meletakkan kepala. Supaya tidak seperti itu, karena pengakuan daripada murid-muridnya sebelum, Guru, kami akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Jadi Tuhan memperkatakan seperti itu. Tuhan mengutus rohnya supaya kita tahu, supaya di mana Tuhan berada, kepala itu berada, kita juga ada di situ. Haleluya. Tidak salah jalan. Sebab iblis itu adalah penipu dan pendusta. Kalau saya dan saudara ditipu, begitu malang kehidupan kita itu. Jadi hidup saya dan saudara harus siap-siap selalu dibongkar. Tetapi yang menjadi masalah di ayat yang keempat, semuanya saya dan saudara pada saat ini juga kita merindukan supaya kita semakin diberkati. Saya yakin dan percaya. Tetapi di ayat keempat ini, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Kenapa seperti itu? Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru, alay, tapi tanpa menanggalkan yang lama. Haleluya. Saya dan saudara memiliki keinginan di saat kita mendengarkan firman Tuhan ini, memiliki keinginan supaya saya dan saudara semakin diperbaharui, semakin dibongkar, tetapi kita tidak mau menanggalkan manusia yang lama itu. Manusia yang tidak mau berdamai itu. Manusia yang suka marah-marah itu. Manusia yang suka membenci dan iri hati itu. Manusia yang masih suka bermusuhan satu dengan yang lain. Manusia yang mau tergolong-golongkan. Itu manusia lama itu. Di saat kita beribadah kepada Tuhan, ubahkan saya Tuhan, tetapi kita susah bahkan enggan untuk meninggalkan pakaian baru tanpa menanggalkan yang lama. Sehingga apa yang terjadi? Haleluya. Gak apa-apa lama firmannya. Gak apa-apa lah sekali-sekali. Besok lagi kita baca terakhir ya. Terakhirnya hari Minggu di tempat bubuk suci. Haleluya.
Ada kerinduan, ada kemauan, saya ingin seperti ini Tuhan. Bongkar hidup saya Tuhan, perbaharui saya Tuhan, perbaharui keadaan saya. Tetapi kita tidak mau melepaskan manusia yang lama kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Terjadilah kehidupan yang sering mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Saya telah kan mengikut Tuhan, saya telah beribadah A, B, dan C. Kenapa seperti ini Tuhan? Kenapa seperti ini Tuhan? Mengeluh di dalam tubuh ini. Periksa kepada firman, bercerminlah kepada firman. Kenapa Anda mengeluh? Anda menginginkan supaya menjadi manusia ciptaan baru, tetapi Anda tidak mau membongkar manusia lama saudara. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Kenapa seperti itu? Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Haleluya. Jadi kita harus sama-sama berjuang semuanya ya. Tidak ada juga yang kuat, tidak ada juga yang kebal di sini. Pendeta apapun tidak ada yang kuat dan tidak ada yang kebal. Semuanya karena kasih karunia. Semuanya karena sesuai dengan panggilan dan pilihannya. Makanya pastikan jikalau kita berdoa kepada Tuhan, meminta Roh Kudusnya, mantapkan panggilan dan pilihan saya dan saudara. Misalnya Bapak Diana, apa panggilan dan pilihannya? Kalau dipaksakan berkhotbah, stres Bapak ini tuh. Apa yang mau saya katakan? Katanya itu. Kan gitu Pak. Mungkin siapa panggilan dan pilihannya, kalau disuruh dia nyanyi, bukan di situ panggilan dan pilihan, stres dia itu. Tiap minggu, 3 kali seminggu kau bang di sini mungkin stres dia itu. Katanya saya gitu. Tapi ada panggilan dan pilihannya yang lain. Si Jesse juga kan berbeda-beda panggilan. Makanya di saat ada Roh Kudus, ada kuasa itu bagi kita, mantapkan apa yang menjadi panggilan dan pilihan kita, sehingga di saat kita melakukan panggilan dan pilihan itu, kita tidak stres, kita tidak makan hati. Sama seperti jikalau kita bekerja, kalau sesuainya pekerjaan kita dengan bidang dan hobi kita, enak itu mengerjakan. Misalnya keahliannya akuntan, disuruh dia teknik mesin, bongkar pasang mesin diesel, stres dia itu. Ku kasih gajimu 200 juta sebulan, ini kerja bisa stres itu. Haleluya. Atau dia teknik mesin, disuruh dia lari. Menceret itu. Haleluya. Makanya di dalam ibadah itu Tuhan mengatur tersusun dengan rapi. Haleluya. Bangunan itu pondasinya telah dinyatakan oleh Paulus. Aku telah membuat pondasi yang benar sesuai dengan kisah Nabi dan para rasul. Ada Efesus pasal yang kedua. Tergantung saudara bagaimana membangunnya sesuai dengan panggilan dan pilihan saya dan saudara. Bu Pinta panggilan pilihannya kan kalau ngajar tunas remaja dan anak sekolah minggu kan itu, atau 2 sapa kan itu. Jadi Bu Pendeta Susi menyampaikan firman, kita mamping aja, beda. Kalau kita stres mengerjakan itu, berarti panggilan dan pilihan kita dipertanyakan. Saya setiap hari juga saudara suruh saya berkhotbah, sanggup saya. Jangan 1, 2, 3 kali sehari juga sanggup. Makin mantap saya rasa. Tidak ada waktu lain lagi selain mempersiapkan, kan gitu. Sama seperti tukang masakan. Tukang masak Padang itu, walaupun selalu disuruh masak, oke baik, karena itu panggilan dan pilihan. Jadi pastikan kita yang ada di tempat ini, yang berada di dalam kemah, jikalau kita menerima Roh Kudus, menerima kuasa itu, pastikan panggilan saya dan saudara itu sesuai yang ditetapkan oleh Tuhan. Upahnya sama aja. Sebab dalam Wahyu pasal yang pertama 3, berbahagialah mereka yang membaca dan yang mendengar. Saya yang membaca, Anda yang mendengar, sama-sama berbahagia, tidak ada upahnya. Belum tentu saya lebih kuat daripada saudara, belum tentu. Semua sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan. Haleluya.
Matius pasal yang ke-25 jelas di ayat 13. Menurut kemampuan seseorang lah Tuhan berikan talenta. Ada yang 5, ada yang berapa? Ada 3 macam talenta. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Yang 5 talenta dikerjakan, yang 2 talenta dikerjakan. Malah yang 1 talenta ini tidak mau dikerjakan, ditanam, disimpan di tanah. Artinya apa? Talenta yang diberikan oleh Tuhan baginya dipergunakan untuk kemuliaan tanah, dipergunakan untuk aktivitas di dalam dunia ini. Misalnya Tuhan memberikan talenta bagi dia berkhotbah. Berkhotbah dia supaya untuk mempercantik dunia. Itu salah, itu ditanam. Kau kan murah hati, kata dia lagi ditantang lah. Yang 5 talenta, yang 2 talenta sama-sama perkara kecil. Anda baca nanti mulai dari Matius pasal 25 ayat 13 sampai seterusnya. Sama-sama perkara kecil. Walaupun 2 sama-sama kecil itu di mata Tuhan. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan, berbahagialah mereka yang melakukannya, yang mengerjakan apa yang menjadi bagian. Haleluya. Jadi di dalam pondok daun, yang pertama ciri khasnya harus merendahkan hati, yang kedua harus mau dibongkar dan diperbaharui. Haleluya. Kalau tidak mau dibongkar dan diperbaharui, itu namanya orang yang mengeraskan hati. Si jogal bau, gampang tersinggung. Tegar tengkuk. Tegar tengkuk. Kalau ada orang gampang-gampang tersinggung, itu artinya belum siap dia dibongkar dengan kebenaran firman. Haleluya. Haleluya. Makanya apapun firman yang kita dengarkan di tempat ini, untuk memperbaharui saya dan saudaranya. Di mana kita dibongkar, itulah di dalam penyembahan. Haleluya. Kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-62, ayat terakhir. Yesaya pasal 62 ayat yang ke-8. Yesaya 64 ayat yang ke-8. Seperti ininya kita, makanya kita harus merendahkan hati dan siap dibentuk oleh Tuhan. Seseorang bacakan. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Tapi yang kedua, kamilah tanah liat. Kita ini tanah liat, bukan tanah keras. Juga bukan batu yang keras. Saya dan saudara adalah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Suka-suka Tuhanlah membentuk kita. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Itu tadi yang dibongkar itu. Tanah liat itu adalah tanah yang berada di bawah. Itu harus merendahkan hati. Jangan merasa kita adalah tanah yang keras. Dan yang kedua, tanah liat itu harus siap dibentuk. Ubah hatiku seperti, referennya, Engkau pejunan, ku tanah liat. Terus, bentuk jadikan, ini doaku. Benar gak seperti itu, Bang? Berdoa seperti itu. Ini doaku, bentuk jadikan. Suka-suka mula Tuhan, kan gitu. Itu orang yang berada dalam pondok. Itu yang berada di dalam pondok Daud. Itu yang berada dalam kemahnya Daud. Haleluya. Berarti jikalau saya, kesukaan kita berada di dalam kemah, di dalam pondok Daud, kesukaan saya dan saudara adalah menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, sehingga kita dikatakan penyembah-penyembah yang benar. Bukan penyembahan-penyembahan yang benar, tetapi penyembah-penyembah. Berbeda penyembahan dengan penyembah. Penyembahan itu tindakan, penyembah itu oknumnya, manusianya. Penyembah di dalam roh dan kebenaran. Ada roh, ada firman. Dalam Mazmur 42 kalau tidak salah,
suruhlah terangmu dan kebenaranmu, supaya aku dituntun ke gunungmu yang kudus. Amin. Suruhlah firman, suruhlah keadilan, suruhlah kebenaranmu dan rohmu, supaya saya dan saudara dibawa ke gunungmu yang kudus. Sehingga di sana ada, dikatakan di situ kelanjutan di Mazmur itu, ada suara kecapi di situ. Haleluya. Berarti ada not di situ, ada pujian di situ, seperti firman Tuhan tadi malam kan gitu. Ada sorak-sorai di situ. Apabila sangkakala itu dibunyikan, maka bersoraklah, maka runtuhlah semua tembok Yeriko itu. Sangkakala berbicara tentang firman. Haleluya. Jikalau saya dan saudara mendengarkan bunyi sangkakala itu, firman pengajaran itu, engkau yakin di dalam hatimu, perkatakan melalui mulutmu, bersoraklah. Kan keselamatan itu dekatnya sebenarnya, cuma sejengkal ini kan, hati dan perkataan. Tetapi kadang di dalam hati kita tidak percaya. Apabila ada bunyi trompet sangkakala itu kan dibunyikan para imam. Ada firman Tuhan yang disampaikan, yakinkan di dalam hatimu, perkatakan, bersoraklah melalui mulutmu, kelilingilah sampai 7 kali, maka runtuhlah tembok Yeriko itu. Mereka lakukan. Seandainya orang Israel itu tidak mau melakukannya, tidak akan runtuh-runtuh itu. Haleluya. 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 Kenapa mereka taat? Sebab di dalam Yosua pasal yang kelima, mereka semuanya disunat di Gilgal. Makin panjang nanti ini. Haleluya. Sebelum mereka merebut tanah perjanjian, mereka dipersiapkan di Gilgal. Apa artinya disunat? Dibersihkan. Kalau dalam perjanjian baru sunat lahiriah, penanggalan akan manusia, akan tubuh-tubuh yang berdosa harus ditanggalkan dulu. Jangan engkau berperang sebelum engkau sembuh. Tinggallah di dalam kemah, kata Yosua kepada bangsa Israel. Sebab kalau belum sembuh disunatkan, kacau itu. Paham sampai di situ kan? Sunatnya juga pakai batu, bukan pakai sekarang, bukan pakai bius. Tidak ada laser. Sunatnya itu pakai batu. Tak katanya. Kalau secara sakit. Memang menanggalkan manusia lama ini, membongkar manusia lama ini, sakit sebenarnya. Sakit. Nah, sekarang ini masih dibius lah dia, malah sakit. Baca nanti Yosua pasal yang kelima. Maaf dulu ya, itu pengertian secara lahiriah, secara rohani, penanggalan akan tubuh-tubuh yang sakit. Namanya juga kebiasaan. Dari lahir sudah dibawa itu harus dibongkar. Apalagi dari nenek moyang juga dibawa itu harus dibongkar itu semua. Sifat-sifat yang dibawa dari orang tua juga harus dibongkar. Haleluya. Itulah yang membuat mereka taat waktu di dalam Yosua pasal yang ke-6. Engkau harus banyak di situ harus. Anda perhatikan. Dikerjakan mereka. Apabila bunyi sangkakala panjang, nah itu firman Tuhan. Apabila firman Tuhan itu disampaikan berkelanjutan terus sampai ke Yerusalem, jangan terpotong-potong. Sedangkan orang dunia membuat drakor atau sinetron tidak terpotong-potong. Masa Tuhan menyampaikan bunyi sangkakala, jadi pemberitaan firman juga jangan seperti itu. Melompat-lompat ke sana sehingga jemaat itu kan bingung. Aduh, mana yang kami dengarkan kemarin kan episode 39, episode 40 kembali bukan seperti itu. Semua arahnya harus ke Yerusalem. Haleluya. Makanya mereka dengarkan, bersorak mereka, haleluya, puji Tuhan, kata Bang Jeremia. Rontok. Apa tembokmu, Bang? Tembok kemalasan. Nonton anime, ya itu temboknya. Jikalau ingin robo itu tembok anime itu, push, nah itu. Haleluya. Jadi semua kita, kalau belum kita mengalami itu masih ada tembok-tembok kita.
Ada itu organisasi juga tembok itu. Banyak tembok-tembok dalam dunia. Itu harus kita runtuhkan semuanya. Supaya apa? Bangsa Israel bisa keluar dan masuk. Kenapa ditutup Yeriko itu? Supaya Israel tidak boleh keluar masuk. Kenapa tertutup tembok itu? Supaya firman Tuhan itu tidak boleh memasuki ke ranah kehidupan mereka. Sehingga banyaklah di dalamnya itu seolah-olah berkata manis, padahal di belakang menunjukkan gitu. Berbahagialah saudara jikalau mengalami hal yang seperti itu. Berarti selama ini dia adalah tembok bagi saya. Haleluya. Haleluya. Biarlah saya dan saudara semuanya seperti si Lukas pasal 19. Seperti apa itu? Belajar kita. Lukas pasal 19. Zakheus tinggi, pendek atau sedang? Orang pendek. Pendek si Zakheus. Padahal orang-orang di zamannya kan tinggi-tinggi. Karena dia tahu kabarnya Yesus ada di antara mereka, dia berlari. Tuhan melihat kedalaman isi hati seorang Zakheus. Hai Zakheus, turunlah dari pohon ara itu. Saya yakin dan percaya jikalau seperti ucok baba yang pendek seperti si Zakheus, padahal orang-orang di situ ada yang 2 meter, susah dia itu. Susah itu melampaui orang yang tinggi. Dihalang-halangi waktu Yesus di situ. Tetapi dia berlari, dia ngasih tenaganya, dia menghancurkan tembok-tembok pada saat itu. Sampai dia naik ke atas pohon ara. Kemudian nama cara anak katanya, bagaimana caranya supaya saya bisa melihat si Yesus, si tukang kayu itu, Mesias itu, yang penyembuh itu. Naik dia ke atas pohon ara. Di tengah-tengah kerumunan itu, hanya dialah Tuhan panggil. Aku akan makan bersama dengan kau di rumahmu. Pada saat itu apa menjadi pengakuan Zakheus? Semua yang aku tipu, aku kembalikan ini kepada titik nol. Kalau Anda perhatikan, semua yang dirancangnya kejahatan itu kembali ke titik nol. Sehingga Tuhan mengatakan, saat ini juga engkau bersama dengan engkau menjadi keturunan daripada Abraham. Haleluya. Kalau seandainya dia bermalas-malasan, biarlah Tuhan lewat. Siapa lagi kita? Saya kan kaya. Siapa lebih kaya Zakheus daripada Tuhan? Mana? Selama manusia miskin, namanya juga si tukang kayu. Agak kaya. Saat umur 30 tahun aja dia berkarya. Sebelumnya biasa-biasa. Mungkin makan Pak Sobat dia itu. Sengsok belum ada lah. Ambil kapak gitu kan. Oh nabung. Ya seperti biasa kita dikerja di kebun. Tetapi seorang Zakheus yang sangat kaya, namanya juga orang pajak. Mak Jeremia yang orang pajak. Banyak uangnya. Kerjanya juga bikin uang kan itu. Haleluya. Tetapi waktu Tuhan lewat, waktu ada di antara mereka, dia berusaha bagaimana mengenal Tuhan, meraih Tuhan itu. Sehingga Tuhan menghidupkan manusia rohaninya. Apa yang menjadi tembok-tembok yang selama ini dihancurkan pada saya, sehingga dia kembali kepada titik nol. Saya yakin dan percaya semua hartanya itu tidak habis, bahkan mungkin berkali-kali lipat seperti si Ayub. Ya kan? Kalau Anda perhatikan Ayub juga, lembunya sampai 3.000 kali 15 juta, udah berapa miliar itu? 3.000 kali 15 juta, 15 50 miliar. Lain lagi kerbau, lain lagi kambing, lain lagi. Habis dihantam. Dipersilakan Tuhan disentuh oleh iblis, tapi jangan sentuh nyawanya. Anaknya 7 laki-laki, 3 perempuan, habis semuanya mati. Kesehatannya juga menderita sampai 38 pasal. Tetapi dalam pasal 42, baru kali ini aku melihat dia. Sebelumnya hanya dari kata orang saja, tetapi ini saya benar-benar melihat Tuhan. Sehingga keadaan yang dahulu mungkin 2 dikembalikan jadi 4. David. Itulah orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Haleluya. Jadi kita yang ada di tempat ini, kita beribadah tidak henti-hentinya. Biarlah kita menikmati suasana ibadah. Ibadah sama dengan pesta. Seperti apakah pesta besar itu yang 3 itu? Besok-besok kita lanjutkan kembali.
supaya kita semakin mantap di dalam mengenal Tuhan dengan benar. Haleluya. Ambil sikap kita, jangan henti-hentinya kita menyembah, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu. Kami telah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman. Bila kami yang ada di tempat ini semuanya boleh mengalami berkat Tuhan, boleh mengalami suasana pesta, suasana kebahagiaan. Haleluya. Kami datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami siap dibongkar berbahagia supaya kami boleh menerima kemah kediaman yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami persembahkan hidup kami, hati kami, jiwa kami, seluruh hidup kami kepadamu pada malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap
kami dalam ikatan kasih. Aku cinta padamu, Yesusku. Aku cinta. Yesus, aku cinta padamu. Kasih Tuhan. Kasih aku cinta padamu. Luar dari aku cinta padamu, Yesusku. Aku cinta Yesus. Aku cinta padamu, Yesus.
syukur hanya bagi kalau menjadi kepala atas hidup. Allah yang lain disembah, ditinggikan dan diagungkan. Menyediakan tempat bagi kami, tidak seperti kediaman yang ada dalam hidup. Akan senantiasa berada di dalam kemah. Kami senantiasa menikmati segala kekayaan surga. Ada damai sejahtera di dalam hati kami. Ada sukacita, ada kebahagiaan surga. Jikalau masih ada di antara kami yang mengeluh dengan keadaan sesuai dengan kebenaran firman, bila kami mau bahkan dibongkar manusia lama kami, semuanya kami ada di tempat ini memiliki kerinduan, supaya kami semakin diperbarui. Dalam kemah-Mu kami semakin dibentuk bagaikan tanah liat, memiliki tubuh rohani yang baru. Tapi seringkali kami pertahankan manusia lama kami. Mampukan kami. Mampukan kami. Kami akan kerjakan itu di tempat ini, di dalam wadah, di dalam persekutuan. Bila-Mu Roh Kudus kuasa firman-Mu merasuk setiap kehidupan, sehingga itu benar-benar boleh kami lakukan. Haleluya. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini, di gunung-Mu yang kudus, sebab Engkau kudus ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam Tangan. Dari yang terkecil sampai yang tertua yang ada di tempat ini, semuanya berada dalam pemeliharaan. Tidak ada seorang pun yang terluput ya Tuhan. Semuanya dalam sikap berjaga-jaga, sebab kami tidak tahu apa yang terjadi besok bahkan ke depan. Kami tidak mengerti apa yang terjadi, goncangan apa lagi, wabah apa lagi yang terjadi, kegoncangan apa lagi, informasi apa lagi yang kami terima Tuhan. Tapi biarlah kami senantiasa berada dalam genggaman tangan. Berkati juga umat-Mu yang menyaksikan ibadah ini melalui live streaming ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Tunjukkanlah jalan kebenaran-Mu bagi umat-Mu. Bawa kepada kandang penggembalaan yang benar ya Tuhan. Jangan biarkan domba-domba yang merindukan Tuhan tersesat dimanapun mereka berada, yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Bawa mereka ke kandang kebenaran yang benar, supaya mereka jangan ditipu oleh si iblis itu, si iblis yang pendusta itu, si iblis yang penipu itu. Bawa mereka ke kandang penggembalaan yang benar. Persiapkan para hamba-hamba-Mu Tuhan dengan urapan-Mu yang semakin baru Tuhan. Persiapkan gereja-Mu yang zaman ini. Siapkan umat-Mu yang mengasihi kepada-Mu Tuhan. Dan yang mustahil bagi Tuhan sanggup melakukan apapun juga, bahkan membangkitkan generasi yang baru. Terima kasih Bapa, bila semuanya kami saling mendukung dan berdoa satu dengan yang lain, antara gembala dengan jemaat, semuanya saling mendukung ya Tuhan, supaya tersedia makanan itu. Ada makanan rohani itu di dalam penggembalaan. Jangan biarkan semuanya Tuhan terlalu menikmati dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jaga dan pelihara kami, jauhkan daripada kami celaka maut dan mara bahaya. Berikan kami hati yang rendah, hati yang taat, hati yang setia, hati yang mengasihi. Bahkan ingatkan kami Tuhan, sepanjang waktu yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami diingatkan, untuk kami pergunakan mulut dan bibir kami
untuk selalu memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada saat hari, kiranya Engkau mencurahkan berkat. Semuanya kami yang ada di tempat ini boleh membawa berkat dari surga ke rumah kami masing-masing, supaya kami jadi saksi dimanapun kami berada. Haleluya. Berkat anugerah daripada Allah Bapa dan cinta kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita pada malam hari yang indah ini. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan berkati Tuhan sama